warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Eka Nur Mustari, mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini. Kurikulum merupakan seperangkat rencana atau program pendidikan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Posisi kurikulum sebagai komponen utama dan amat penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena pada dasarnya adanya rancangan atau kurikulum formal yang tertulis merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Sebab di antara bidang-bidang pendidikan, kurikulum pengajaran merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Dan tanpa kurikulum, suatu sistem pendidikan tidak dapat dikatakan sebagai sistem pendidikan yang sempurna. Oleh karena itu, maka penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini sebelumnya harus melalui proses perencanaan yang matang. Perencanaan yang merupakan penyusunan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu perencanaan dapat disusun berdasarkan jangka waktu tertentu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu dan berulang kembali untuk membentuk suatu siklus. Artinya bahwa perencanaan harus melibatkan banyak orang yang harus menghasilkan program-program yang berpusat pada anak. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, dan penentuan program. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perencanaan kurikulum adalah alur penyusunan, yaitu analisis konteks, penyusunan, dan perencanaan penyusunan itu sendiri ada dalam susunan tim pengembang kurikulum terdiri dari yang pertama, kepala sekolah, yang kedua, ketua yayasan, yang ketiga, guru, yang keempat, peran pengawas, yang kelima, narasumber, yang keenam, komite, yang ketujuh, kepala sekolah sebagai kunci pendorong bagi pengembangan dan kemajuan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan peserta didik dan programnya. Agar otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah mempunyai tugas sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Sebagai edukator, kepala sekolah bertugas melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Sebagai manajer, kepala sekolah mempunyai fungsi yaitu menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses pembelajaran, mengatur administrasi, mengatur tata usaha, siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan keuangan. Sebagai administrator, kepala sekolah bertugas menyelenggarakan administrasi yang meliputi hal-hal seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan kantor, keuangan, perpustakaan, dan laboratorium. Sementara itu, sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas menggerakkan supervisi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kegiatan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, kegiatan kerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi kepala sekolah yang disebutkan tadi, terlihat bahwa keberadaan kepala sekolah bertumpu pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran, serta unsur-unsur teknis dan non-teknis lainnya yang terlibat dalam pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu ketua yayasan. Ketua yayasan mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan. Selain itu, dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat dalam bidang sosial, baik itu kemanusiaan maupun itu keagamaan. Yang ketiga yaitu guru. Guru sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain yaitu yang pertama,
Guru sebagai perencana pengajaran, yang artinya guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu guru sebagai evaluator, yang artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar yang seperti yang diharapkan atau belum. Ketiga, yaitu tugas pengawas, yaitu memberikan pembinaan, penilaian, dan bantuan atau bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan yang diberikan kepala sekolah dan seluruh staf di sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru untuk meningkatkan. Yang kelima, yaitu narasumber. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Dengan mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan. Keenam, yaitu mengacu pada peranan komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sudah barang tertentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan komite sekolah. Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya, dalam perencanaan yang terakhir yaitu peran orang tua murid. Peran orang tua murid dapat berkenan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dalam penyusunan kurikulum, yang kedua yaitu dalam pelaksanaan kurikulum. Konten kurikulum 2013 PAUD ditetapkan pula dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut. Ada 6 program pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan nilai agama dan moral, yang kedua yaitu pengembangan fisik motorik, yang ketiga yaitu pengembangan kognitif, yang keempat yaitu pengembangan bahasa, yang kelima yaitu Selain dari 6 pengembangan kurikulum tersebut, muatan kurikulum 2013 PAUD ditetapkan adanya kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, yakni kompetensi inti merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun. Ada 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti pertama, kompetensi inti yang kedua, kompetensi inti yang ketiga, dan kompetensi inti yang keempat. Kompetensi inti yang pertama yaitu sikap spiritual, kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial, visi, misi, dan tujuan sekolah. Penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah akan sangat berperan bagi pengembangan sekolah di masa depan. Visi dan misi saling berkaitan. Visi atau vision merupakan gambaran atau wawasan tentang sekolah yang diinginkan di masa depan. Lalu, tujuan sekolah seharusnya tidak bertentangan dengan visi dan misi sekolah yang sudah ditetapkan. Analisis konteks dalam pelaksanaan penyusunan KTSP berwujud evaluasi diri terhadap sekolah. Hal itu dapat dilakukan dengan pendekatan SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau tantangannya. Adapun analisis konteks melalui SWOT terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua yaitu kajian internal atau kondisi sekolah. Kajian internal atau kondisi sekolah meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, dan program-program yang akan dijalankan. Yang ketiga yaitu kajian eksternal atau situasi sekolah. Sedangkan kajian eksternalnya atau situasi sekolah yang dilihat dari masyarakat dan lingkungan sekolah meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya. Itu
Itulah tadi pemaparan dari saya.